Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Witri Fatimah. Saya dari kelas Humas 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel jurnal yang telah saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Di sini jurnal saya berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Kantor Desa Bojonggede terhadap Citra Pemerintah Desa Bojonggede. Latar belakang dari jurnal artikel ini yaitu pelayanan adalah melayani kegiatan yang hasilnya ditunjukkan untuk memenuhi keinginan orang lain, baik individu maupun kelompok serta masyarakat, berdasarkan keputusan Menteri Negara Aparatur Negara nomor 63 tahun 2003. Pelayanan ialah sebuah bentuk aktivitas pelayanan yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah pusat di daerah maupun di lingkungan badan usaha milik negara atau daerah dalam wujud barang maupun jasa, dalam rancangan pemenuhan kepentingan masyarakat dan dalam rancangan pelaksanaan ketetapan peraturan perundang-undangan. Pada hakikatnya setiap manusia itu sangat sekali membutuhkan yang namanya pelayanan. Pelayanan juga merupakan salah satu kepentingan yang dibutuhkan seseorang untuk mendapatkan segala informasi dan bantuan secara langsung berdasarkan suatu hal yang diinginkan. Bahkan pelayanan itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang kita tahu bahwa pemberian pelayanan yang baik diharapkan tercapai kepuasan yang didapatkan atau diperoleh. Pelayanan merupakan tugas utama dari seorang aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat. Pelayanan publik berkaitan erat dengan kemampuan, daya tanggap, ketepatan waktu, dan sarana prasarana yang tersedia. Apabila layanan yang sudah diberikan sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh pengguna pelayanan, maka dapat dikatakan pelayanan tersebut merupakan pelayanan yang sangat berkualitas. Sebaliknya, jika layanan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan pengguna layanan, maka dapat dikatakan pelayanan tersebut tidak berkualitas. Pelayanan publik itu diberikan oleh pemerintah desa ini masih banyak juga yang dijumpai kelemahannya. Ini dilihat dari bagaimana pemerintah melayani masyarakat ketika ada warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan administrasi seperti pembuatan surat-surat yang penting yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Akan tetapi kenyataannya pemerintah belum dapat sepenuhnya memenuhi kualitas yang diharapkan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan. Kualitas juga merupakan suatu kondisi yang dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Organisasi pelayanan publik mempunyai ciri public accountability, di mana setiap warga negara mempunyai hak untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang mereka terima. Sangat sulit untuk menilai kualitas suatu pelayanan tanpa mempertimbangkan peran masyarakat itu sendiri sebagai penerima pelayanan dan aparat pelaksana pelayanan itu. Kualitas juga terdapat pada kantor desa Bojonggede, di mana pengaruh kualitas pelayanan kantor desa Bojonggede itu meningkatkan citra pemerintah desa Bojonggede. Pelayanan itu pelayanan itu adalah aspek penting dalam kantor kelurahan untuk melayani dengan baik warga dari desa yang terkait. Karena dengan pelayanan yang baik akan berpengaruh sekali terhadap pemerintah desa itu sendiri. Lalu ada rumusan masalah dalam jurnal artikel saya. Yang pertama, bagaimana kualitas pelayanan kantor desa Bojonggede.
Yang kedua, bagaimana citra pemerintah Desa Bojonggede, dan yang ketiga, apakah dapat berpengaruh kualitas pelayanan kantor Desa Bojonggede terhadap citra pemerintah Desa Bojonggede. Dari rumusan masalah, saya mempunyai tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui kualitas pelayanan kantor Desa Bojonggede. Yang kedua, untuk mengetahui citra pemerintah Desa Bojonggede. Dan yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan kantor Desa Bojonggede terhadap citra pemerintah Bojonggede. Berikut adalah konsep teori yang sudah saya susun. Dari kualitas pelayanan dilihat ada bukti langsung atau tangibles, yang kedua ada reliability atau kehandalan, responsif atau daya tanggap, dan assurance jaminan, dan empati. Citra pemerintah juga ada di sini. Yang pertama ada karyawan berpenampilan rapi. Yang kedua, kebersihan tempat terjamin. Yang ketiga, prosedur layanan yang diberikan cepat dan tepat. Yang keempat, ada pelayanan yang diberikan sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Yang kelima, ada karyawan dapat memberikan informasi yang jelas. Yang keenam, ada karyawan sigap dalam melayani. Dan yang terakhir, ada karyawan mampu menangani keluhan setiap konsumennya. Dalam hipotesis yang H1, terdapat pengaruh nyata terhadap kualitas pelayanan kantor Desa Bojonggede. Untuk H2-nya ada terdapat pengaruh nyata terhadap citra pemerintah desa. Yang H3-nya adalah kualitas pelayanan kantor Desa Bojonggede berpengaruh nyata terhadap citra pemerintah Desa Bojonggede. Untuk metode penelitiannya sendiri, saya menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini itu merupakan jenis penelitian terapan, di mana penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dan sekaligus menggambarkan tingkat kepuasan para pengguna jasa layanan kantor Desa Bojonggede. Kuantitatif sendiri menurut Kasiran yang mengartikan bahwa penelitian kuantitatif adalah upaya seseorang peneliti menemukan pengetahuan, menyuguhkan data dalam bentuk angka. Angka-angka yang diperoleh inilah yang digunakan untuk melakukan analisa keterangan. Dalam populasi penelitian ini adalah seluruh pengguna layanan kantor Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Survei yang dilakukan itu dengan menyediakan gambaran angka atau kuantitas dari beberapa fraksi dari suatu populasi sampel melalui proses pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada masyarakat. Metode yang digunakan sendiri ini adalah data primer, merupakan data pokok yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan informan dengan cara mengisi kuesioner. Angket atau kuesioner sendiri adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden. Angket yang diisi oleh responden sesuai dengan yang dia kehendaki atau ketahui atau rasakan. Angket adalah instrumen untuk jenis penelitian kuantitatif. Angket adalah penelitian kuantitatif yang kuantitatifkan. Angket adalah penelitian kuantitatif yang terkunci dalam bentuk kualitatif. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Peneliti sudah mengelola data yang disesuaikan dengan penyebaran kuesioner. Penelitian ini juga dilakukan terhadap 10 orang warga yang tinggal di Desa Bojonggede dan memiliki pengalaman datang ke kantor Desa Bojonggede. Adapun hasil dari kuesioner yang sudah diisi, responden terhadap kualitas pelayanan kantor Desa Bojonggede. Dari beberapa responden
terhadap kualitas kantor desa. Beberapa responden mengisi kuesioner. Rata-rata mereka mendatangi kantor desa ini untuk mengurus surat-surat penting seperti mengurus domisili, mengurus KTP. Untuk ada pula yang untuk mengurus pendaftaran sebagai CPNS atau TNI Polri. Pendapat mereka juga tentang pelayanan kantor desa Bojonggede ini, hampir semuanya menilai pelayanannya baik, tetapi ada juga yang menilai pelayanannya itu buruk. Karena memang penilaian pelanggan adalah sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya agar bisa meningkatkan kualitas pelayanan lebih baik lagi dari sekarang. Adapun juga hambatan selama pelayanan kantor di Desa Bojonggede. Hampir semua responden menilai tidak ada hambatan dalam pertanyaan dalam pelayanannya, namun ada beberapa yang menilai mereka berpengalaman mengalami hambatan dalam pelayanan di kantor Desa Bojonggede. Kecepatan dalam pelayanan juga dinilai oleh responden. 5 dari 10 orang responden menilai kecepatan dalam pelayanan cukup cepat, sedangkan sisanya menilai kecepatan dalam pelayanan itu sangat lama. Dalam segala hal, kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan memang harus pula diutamakan. Maka dari itu, kecepatan dan ketepatan pelayanan itu berkenaan dengan profesionalitas pegawai. Di sini ada tabel 1, itu penilaian kompetensi atau kemampuan petugas dalam pelayanan. Di sini terlihat bahwa penilaian kompetensi kepada petugas kantor desa Bojonggede itu responden menilai banyaknya 50% pegawai yang memiliki kompetensi cukup, lebih banyak dibanding yang sangat berkompetensi dalam melayani. Untuk pegawai yang sangat berkompetensi itu hanya 30%, sedangkan pegawai yang tidak berkompetensi itu ada 20%. Dapat disimpulkan juga bahwa pegawai kantor desa Bojonggede hanya sedikit yang mempunyai kompetensi yang tinggi, sedangkan masih ada pula pegawai yang tidak memiliki kompetensi pelayanan. Yang kedua ada tabel penilaian perilaku petugas dalam melayani terkait kesopanan dan keramahan. Terlihat juga penilaian responden terhadap perilaku pegawai dalam melayani terkait kesopanan dan keramahan. 80% responden menilai perilaku petugas dalam pelayanan itu adalah sangat sopan dan ramah. Tapi tetap masih ada kekurangan dalam pelayanan karena 20% petugas masih ada yang tidak sopan dan tidak ramah. Dapat disimpulkan juga hampir semua petugas kantor desa Bojonggede memiliki perilaku yang sopan dan ramah. Sedangkan beberapa petugas lagi masih ada yang harus memperbaiki diri, memperbaiki attitude untuk bisa lebih baik, bisa lebih sopan dan ramah lagi. Ada juga terakhir tabel 3, penilaian tentang kualitas sarana dan prasarana kantor desa Bojonggede. Dinilai oleh responden, 50% responden menilai cukup untuk kualitas sarana dan prasarana kantor desa Bojonggede. 40% menilai baik dan 10 responden menilai buruk terhadap kualitas sarana dan prasarana kantor desa Bojonggede. Dapat disimpulkan juga kualitas sarana dan prasarana kantor desa Bojonggede ini dapat dinilai cukup oleh responden, dan mungkin kepala desa Bojonggede harus bisa lebih meningkatkan kualitas sarana dan prasarana. Pada dasarnya juga kualitas adalah suatu hal yang digunakan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari.
sering juga kita mendengar orang membicarakan masalah kualitas, misalnya mengenai kualitas sebagian besar produk buatan luar negeri lebih baik daripada produk buatan dalam negeri. Sesungguhnya juga kualitas itu maknanya akan berlainan bagi setiap orang dan tergantung juga pada konteksnya. Terakhir, simpulan dan saran dari jurnal artikel saya, berdasarkan latar belakang, masalah, tujuan penelitian dan hasil penelitian serta pembahasan, yaitu pelayanan adalah melayani kegiatan yang hasilnya ditunjukkan untuk keinginan orang lain, baik individu maupun kelompok, serta bermasyarakat. Pada hakikatnya setiap manusia juga kan membutuhkan sekali pelayanan. Pelayanan juga merupakan suatu kepentingan yang dibutuhkan seseorang untuk mendapatkan segala informasi dan bantuan secara langsung berdasarkan sesuatu hal yang diinginkan. Bahkan pelayanan itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Pegawai kantor desa Bojonggede hanya sedikit yang mempunyai kompetensi tinggi, sedangkan masih ada juga pegawai yang tidak memiliki kompetensi dalam pelayanan. Penilaian responden bisa dijadikan akan membawa citra pemerintahan desa Bojonggede menjadi buruk jika kompetensi petugas kantor desa Bojonggede masih kurang baik atau tidak diperbaiki. Perilaku petugas juga dalam melayani tentunya menjadi penilaian juga untuk para responden, para masyarakat yang datang ke kantor desa, berpengaruh juga untuk citra pemerintahan desa Bojonggede, karena hanya dari perilaku citra pemerintahan desa Bojonggede juga bisa buruk di mata konsumen. Citra perusahaan itu suatu kesan, perasaan, gambaran atau persepsi publik atau konsumen terhadap organisasi atau perusahaan yang berhubungan dengan nama, bisnis, arsitektur, variasi dari produk, tradisi, ideologi, dan kualitas yang sengaja diciptakan sebagai cerminan dari identitas sebuah organisasi atau perusahaan. Untuk saran sendiri, dilihat dari hasil penelitian responden, pelayanan kantor desa Bojonggede itu hanya bisa dibilang cukup untuk kualitas. Petugas kantor desa juga harus bisa lebih meningkatkan lagi kompetensi diri dalam melayani, tidak hanya berkompetensi. Perilaku petugas juga harus lebih diperbaiki lagi dari yang sebelumnya, karena attitude seseorang itu sangat mencerminkan kualitas dirinya dan akan berpengaruh pada citra pemerintah desa Bojonggede. Untuk sarana dan prasarana, responden memberi saran seharusnya ada fasilitas kedap suara agar tidak ada suara kendaraan dari luar karena posisi kantor berada di pinggir pasar. Kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan juga harus ditingkatkan lagi. Untuk kerapihan bangunan agak lebih ditata dan diperbanyak kursi untuk penunggu, karena penunggu yang acak-acakan dan berdiri lama karena tidak ada bangku untuk menunggu pelayanan yang kurang tepat dan kecepatan yang lama. Itu saja yang saya bisa jelaskan, yang saya bisa presentasikan dari jurnal artikel saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.